Mas Dani berani banget ya membuka mata orang dengan berbagai hal-hal yang harus kita tahu, tapi sensitif juga secara politis dan sebagainya. Mungkin karena pernah mengalami situasi yang under repression gitu ya, hidup di masa darurat militer, mungkin sarafnya udah agak terlatih dikit aja. Tapi pasti nerima ancaman ada dong. Statusku kan masih tersangka sampai sekarang, Oh ya, tapi ya nggak peduli. Karena memang penangkapannya bukan untuk penegakan hukum, untuk teror politik. Ya kita jurnalis kan harus bisa ngomong apa aja. pasti ada dong yang bisa ngerem Ada, kamu. diriku sendiri, aku anggap bukan untuk tone down substance, tapi tone down emosi. Jadi kita bisa tetap ngomong sekritis ini, tapi dengan emosi yang lebih cool aja. Do you consider yourself a loyalist to a person then? Atau nggak to ideology? Gua nggak mau terlalu berat bilang ini ideologi ya, mungkin pada level value ya. Kalau dibilang gue loyalis, dulu orang bilang gila ini orang Jokowi banget, dan tiba-tiba orang kaget 2024 yang terjadi 180 derajat, bahkan lebih ekstrim dibandingkan kalau orang bilang SBY ada dinastinya, Megawati ada dinastinya. Tapi dua-duanya nggak ada yang sampai kemudian nyalonin anaknya pada periode berikutnya jadi wapres atau jadi presiden. Pada titik itu gue pamit baik-baik karena alasan prinsip. In my defense, waktu itu pemikirannya kan pria tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, tidak boleh banyak komplain. Ya udah, gas aja dulu. Sampai akhirnya di akhir tahun 2017, saya mendapatkan sebuah tamparan dari kehidupan, kena cedera fisik. Tamparan kedua waktu itu anak saya masuk rumah sakit, demam yang tinggi sampai akhirnya kejang. Tamparan kedua yang akhirnya bilang, hey, calm down, slow down. Kamu nggak usah terlalu ngegas terus. Breathe, take a pause. Dari situ saya merasa bahwa oke, saya harus readjust how I see success, how I see achievement. Banyak juga orang yang ketika dia sedih, pasti dia larinya ke spiritual. Saya percaya spirituality itu bisa jadi jawaban, tapi bisa juga jadi masalah. Mindfulness kan lagi ngetren nih. Tapi itu kan sebenarnya praktek tradisional yang kalau kita tarik entah berapa ribu tahun yang lalu. Tapi membantu sampai saat ini. So itu praktek spiritual yang sekarang pun sudah banyak basic science-nya. Banyak orang mencari jawaban dari spiritualitas. Bukan spiritualitasnya yang salah, tapi gurunya yang salah. Sehingga bukannya mencari jawaban, dia malah mendapatkan penderitaan lanjutan. Di sini poinnya pada kritis siapa yang memberi ajaran, siapa guru spiritualnya. Dan yang terkenal belum tentu bagus. Guru-guru pengajian di desa tuh banyak yang oke banget, tapi namanya kan nggak ada di sosial media kan ya. Saya suka belajar, saya benar-benar suka belajar dalam aspek apapun. Bagi saya belajar itu kayak makan gitu. Ini dari duduk di bangku sekolah nih. Dari kecil bahkan, dan itu yang dididik dari sama orang tua saya. Umur 5 tahun itu udah dibiasain untuk baca koran. Semakin kita tumbuh, ada peran yang bisa kita ambil nih. Saya merasa itu semua privilege yang sangat luar biasa. Itu seharusnya bisa jadi jembatan untuk orang-orang yang tidak punya kesempatan merasakan hal yang sama itu.